banyak menyampaikan firman Tuhan, saya bersaksi. Demikian terus berganti, dan pada awal minggu saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam setiap pekerjaan saya, dalam pekerjaan yang cukup berat sebagai ahli bedah otak, kasus yang saya alami adalah kasus perdarahan otak, tumor otak. Bapak Ibu tahu yang anak kecil, yang kepala besar, ya. Kemudian sambung saraf banyak sekali. Dan di Sulawesi Utara itu nilai mabuk alkoholnya tinggi, Bapak Ibu. Minum cap tikus, jadi kecelakaan tiap hari saya harus menerima perdarahan otak. Padahal untuk kasus-kasus perdarahan otak, Bapak Ibu, saya harus belajar. Tapi masih saja tidak di atas meja operasi, saya masih ada kendala-kendala. Terutama bagaimana mengatasi perdarahan otak. Bapak Ibu tahu, pembuluh darah di otak itu kecil seperti rambut. Tetapi luar biasa Tuhan, karena otak itu suatu struktur organ yang sangat penting, sehingga dia harus suplai darahnya cukup besar, prioritas langsung dari pembuluh darah otak. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau pembuluh darah otak selembar saja putus karena stroke perdarahan, karena darah tinggi, wah, darahnya tuh sampai di atas, sampai dekat di lambung operasi. Itu minggu yang lalu juga saya alami begitu, Bapak Ibu. Perdarahan otak sampai hampir setengah meter. Dan kadang-kadang saya tidak bisa mengatasi itu, Bapak Ibu. Dan pada waktu saya masih kasih mula-mula, belum banyak menekuni firman Tuhan, saya hanya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Lord help me. Lord help me. Dan itu adalah doa yang pendek. Dan terjadilah mukjizat supranatural. Bukan pembuluh darahnya yang pecah tadi berhenti, tidak Bapak Ibu. Tapi seakan-akan ada tangan supranatural yang membimbing saya untuk menghentikan perdarahan otak itu yang tidak ada di buku kedokteran. Wow, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan ini meneguhkan saya. Ternyata Tuhan yang saya pilih tidak salah. Tuhan yang saya pilih, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan berkuasa, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jika Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan, inilah bagian kesaksian yang Bapak Ibu renungkan. Sekecil apapun dalam hidup kita, itulah kuasa supranatural dari Tuhan. Mungkin tidak perlu mengatasi perdarahan atau yang lain, tetapi apa yang Bapak Ibu alami di rumah tangga itu menjadi kesaksian hidup. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau suatu hari diminta kesaksian, jangan malu. 2 Timotius 1 ayat 8. Kesaksian itu penting. Itu menceritakan bagaimana kita hidup bersama Tuhan, bukan hanya Kristen KTP, tapi hidup bersama Tuhan itu penting pada masa-masa sekarang. Karena Tuhan kita ini, Bapak Ibu, dia selalu menunggu di pintu hati. Tapi kadang-kadang manusia itu sombong, angkuh. Tuhan Yesus sudah mengetuk di pintu hati kita, tapi kita tidak pernah membuka, cuek saja. Begitu kita jatuh, baru itu perlu Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menunggu di pintu hati kita. Haleluya. Dan pada masa COVID itulah Bapak Ibu, kami pelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah dari interdenominasi. Disitulah kami tumbuh. Haleluya. Dan disitulah saya baru tahu arti kisah ini. Ternyata apa yang saya alami juga dialami seorang wanita dari Serovenicia, seorang ibu yang anaknya kafir, sama dengan saya dulu kafir. Anaknya kerasukan setan. Dan Bapak Ibu tahu, Serovenicia itu bukan daerah yang miskin, walaupun petani, walaupun nelayan. Kan kita sering mengatakan nelayan itu konotasinya di bawah garis kemiskinan, ya. Tapi tidak. Serovenicia, daerah Timur Sidon itu memproduksi biak yang mengandung warna ungu. Dan warna ungu adalah warna yang mahal, lebih mahal dari emas ataupun garam pada saat itu. Dan saya yakin ibu ini sudah kesana kemari mencari pengobatan bagi anaknya yang kerasukan setan. Mungkin ke Baal-Baal. Dan akhirnya dia mendengar ketika Tuhan Yesus menuju Tirus Sidon. Dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Walaupun seakan-akan Yesus tidak memperhatikan. Bahkan murid-murid Yesus juga mengusir ibu ini.
engkau seperti anjing. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang di sebuah gereja menghadap ke Bapak Gembala untuk minta pertolongan, Bapak Gembala mengatakan engkau anjing, bagaimana perasaan kita? Ternyata justru anjing inilah menjadi lambang dari Pusbonil, lambang dari penyembahan. Ketika saya bersaksi, selalu cerita ini Bapak Ibu, bulu kuduk saya selalu berdiri. Kan ini saya alami betul Bapak Ibu. Wanita ini wanita kaya, mungkin 11-12 dengan Cleopatra dari Romawi, bajunya tidak sederhana baju orang Yahudi. Tentu aneh, ada wanita yang kaya datang di kelompok orang-orang Yahudi yang bajunya mungkin kusut, warna putih tapi sudah kusut, apalagi perjalanan jauh. Dan wanita itu jatuh tersungkur di kaki Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah anjing, engkau hanya berhak menerima rumah roti, tapi dari roti yang sama, roti kehidupan. Haleluya. Sehingga lagi mengatakan, besar imanmu, besar imanmu, besar imanmu. Haleluya. Bapak Ibu, doa yang pendek, sependek apapun, Lord help me, seperti wanita Syrofinesia ini, seperti yang saya alami, itu bisa menggugah Tuhan Yesus. Asal kita merendahkan diri, tersungkur di kaki Tuhan Yesus, melepaskan saya sebagai seorang dokter. Apa artinya saya sebagai orang dokter, walaupun saya sudah bersekolah di segala negara, tapi kalau saya ada sesuatu, tidak bisa Bapak Ibu, karena ada dokter di atas segala dokter. Amen. Saya harus tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan sukai, kerendahan hati kita. Kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Sekalipun doa kita pendek, Tuhan akan pasti mendengarkan. Tuhan tidak abaikan itu. Mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dalam masa-masa sulit yang ke depan, hanya kesetiaan kita, dengan kerendahan hati kita, dengan kejujuran kita, kita lepaskan semua atribut kita. Tuhan mengendaki itu. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Disitulah saya semakin percaya Bapak Ibu, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya, bagi kita yang setia. Glory Jesus. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangun mesbah keluarga kita, mesbah dapur kita, mesbah sekolah kita, mesbah pelayanan kita. Apabila mesbah itu kita bangun dengan kuat, saya yakin mesbah gereja ini akan kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mesbah itu hubungan intim dengan Tuhan, menunjukkan kita hidup dengan Tuhan, bukan hanya sebagai Kristen KTP. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus menerangkan terus, menjaga api Pentakosta kita, jangan sampai padam. Amin. Glory Jesus. Haleluya. Dari situ saya sadar bahwa ibadah sesungguhnya bukan ibadah liturgi yang seperti ini. Ibadah ini penting Bapak, karena kita bermula pada minggu ini, setiap kejadian membuka hubungan dengan Tuhan. Ibadah Latrium, kemudian ibadah naik level sedikit yang lebih baik lagi, Treskia, dan ibadah yang tertinggi adalah Yosephia. Ketika lampu gereja kita matikan, musik kita tutup, kita keluar dari gereja, disitulah ibadah yang sesungguhnya. Amen. Yosephia, bagaimana kita menunjukkan Christ image, wajah Yesus, dari sikap perilaku kita kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi ibadah ini, pagi hari ini, itu permulaan kita berjumpa dengan Tuhan kita, untuk kita bawa nanti di rumah, di pekerjaan, di setiap perjalanan. Ibadah bukan pertunjukan panggung. Ibadah bukan kita melihat bagaimana singer, musik yang hebat, real yang hebat. Oleh karena itu dalam
dalam setiap kesaksian, pujian penyembahan itu Bapak Ibu bukan pelengkap firman Tuhan. Nilainya sama. Pujian penyembahan itulah sehingga Tuhan mengasihi Daud, a man after my own heart, sebagai hati Daud ini, sebagai hati Tuhan ini untuk Daud. Karena Daud setia dengan pujian penyembahan. Dia adalah lepas setiap hari di kerajaannya selalu ada pujian penyembahan. Haleluya. 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 Baiklah Bapak Ibu, itulah kesaksian kami. Kami mohon doanya. Kami datang ke Jakarta sebenarnya persiapan untuk hari Minggu. Kami berdua berangkat bersama rombongan Ibu Deti Basir ke 7 gereja mula-mula di Turki hari Minggu malam bersama rombongan, dan kami izinkan Bapak Ibu Gembala untuk melayani di tempat ini. Sekali lagi terima kasih